welcome back to my channel. Jadi, karena sudah ada beberapa komentar terkait, Dina kan dokter hewan, kok ngebahasnya aplikasi-aplikasi terus sih? Itu hobi saya. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas suatu ilmu terkait profesi saya sebagai dokter hewan. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Dr. Hewan Adinda Nina Apriliani Hidayat, Magister Veteriner dari Universitas Airlangga. Sekarang saya menjabat sebagai sekretaris di PDHI Cabang Kalimantan Selatan, dan saya juga bekerja sebagai medik veteriner di Balai Veteriner Banjarbaru. Kalau kita ngebahas sesuatu tentang keilmuan, itu rawan untuk disalahgunakan oleh orang di luar bidang keilmuan tersebut. Jadi itu yang bikin bingung. Ada beberapa yang bilang, posting dong tentang pengobatan pet animal atau waktu penanganan satwa liar itu gimana sih gitu kan. Cuma ya gitu, masih belum nemuin caranya aja gimana biar kita bisa berbagi tanpa harus membocorkan dosis obat atau jenis-jenis obat, karena itu benar-benar di masa sekarang ini nih rawan banget diikutin. Jadi sekarang ini makin sering gitu menerima chat yang, "Dok, kucingku demam, tak kasih ampicillin, dosis berapa ya?" Wow, lo dokter, kok segampang itu dengan ilmu Google atau nonton YouTube gitu, terus dia ngerasa berhak bisa gitu ngobatin peliharaannya, terus nanti alasannya, lah itu kan punya saya dok. Ya nggak bisa lah. Terus nanti kalau misalnya udah sekarat aja baru dibawa tuh. Banyak juga yang ngechatnya tuh, "Dok, anjingku diare nih, kira-kira sakitnya apa?" gitu. Hello, kami tuh bukan paranormal. Kami tuh kuliah buat jadi dokter hewan, bukan buat jadi paranormal. Please. Oke, atas dasar itu jadi sampai sekarang belum berani memposting tentang pengobatan. Tapi di video kali ini Dinda mau ngebahas tentang kastrasi atau steril pada hewan jantan. Kenapa berani ngangkat ini? Pertama, kastrasi itu tindakan operasi. Kamu gak bakal bisa ngeoperasi anjing atau kucingmu sendiri tanpa melakukan pembiusan. Dan obat bius itu belinya susah. Dan penggunaannya juga susah. Harus tepat dosisnya, kalau enggak nanti tidur selamanya. Kastrasi itu ialah tindakan sterilisasi pada hewan jantan dengan cara pengangkatan organ testis. Jadi kastrasi itu sebaiknya dilakukan sebelum menginjak masa dewasa. Di usia 5-8 bulan itu bagus banget buat dikastrasi. Tingkat penyembuhannya jelas lebih cepat jika pada usia tersebut. Selain itu, kastrasi ini dapat membantu untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hormon testosteron yang diproduksi oleh testis. Jadi kalau testisnya diangkat duluan, kan nggak ada tuh si hormon testosteron, jadinya ya nggak ada juga tuh penyakit yang disebabkan olehnya. Nah, manfaat berikutnya, misal pada kucing tuh kan suka menandai wilayahnya yang kita sebut dengan spraying. Nah, dengan tindakan kastrasi ini, maka keinginan untuk melakukan spraying itu atau kebiasaan melakukan spraying itu dapat ditekan. Selanjutnya, kastrasi ini juga membuat si hewan tersebut
menjadi lebih tenang. Jadi resiko dia terluka akibat berantem dengan musuh-musuhnya itu berkurang setelah dikastrasi. Cenderung dia lebih manja gitu, males, mager, mulut-mulut aja. Dan manfaat utama melakukan kastrasi pada anjing dan kucing tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menekan angka populasi. Baik itu untuk hewan-hewan yang genetiknya kurang baik agar tidak diturunkan, atau untuk hewan-hewan liar. Dengan menekan angka populasi anjing dan kucing liar, kita juga turut menekan penyebaran kasus rabies yang mana merupakan penyakit zoonosis berbahaya yang menyebabkan 99% kematian pada manusia jika penanganannya terlambat. Nah, setelah membahas manfaatnya, kita juga harus membahas tentang efek negatif dari kastrasi. Jadi, tindakan sterilisasi itu berpotensi menyebabkan obesitas karena cenderung anjing atau kucing ini menjadi lebih malas. Mereka cenderung diam, tidak melakukan aktivitas. Itu menyebabkan bertumpuknya kalori pada tubuh yang menyebabkan kegendutan. Untuk mencegahnya, maka diperlukan perhatian dari owner untuk mengajak anjing atau kucingnya berinteraksi agar mereka tidak terlalu gendut. Dan dapat juga dengan memberikan makanan-makanan yang memang dikhususkan untuk diet. Ada banyak jenisnya, nggak berani sebut merek di sini. Apa sih syarat-syarat hewan sebelum disteril? Yang pertama, dia harus sehat, umurnya cukup, jadi organ reproduksinya sudah terbentuk. Kemudian dia harus dipuasakan minimal 6 jam untuk mencegah refleks muntah pada saat pembiusan. Kemudian yang keempat, harus care, kecuali Anda melakukan sterilisasi di dokter hewan yang melayani jasa rawat inap. Jadi nerimanya waktu udah sembuh gitu. Jangan sekali-sekali mensteril anjing atau kucing Anda padahal Anda sendiri terlalu sibuk sehingga nggak kerawat. Habis disteril dibiarin gitu aja, makan ya makan, enggak ya enggak, kotor ya terserah lah gitu. Itu jangan, baiknya jangan, cari dokter yang melayani rawat inap aja kalau misalnya Anda memang terlalu sibuk. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang hukumnya. Banyak yang bilang, dok, nggak mau di steril, itu kan kasihan nanti, itu kan ngelanggar animal welfare, bla 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 gitu kan. Ada beribu banyak alasan dari owner untuk tidak mengkastrasi anjing kucingnya. Itu hak mereka ya, jadi saya no comment. Tapi kalau pendapat saya sendiri sebagai owner juga, daripada kita punya banyak anjing atau kucing dan kita tidak sanggup memeliharanya, lebih baik kalau perkembangbiakannya itu ditahan, di stop. Karena dengan terlalu banyaknya jumlah, otomatis perhatian kita berkurang. Malah kita yang melanggar animal welfare-nya mereka itu. Kita yang bikin mereka sengsara kalau misalnya kayak gitu caranya. Nah, kalau dari segi agama, menurut yang pernah saya baca, sterilisasi atau kebiri pada anjing dan kucing itu tidak dilarang asal ada manfaatnya atau dengan tujuan menghindari bahaya. Bahayanya apa? Contohnya penyakit, misal prostat atau tumor pada testis. Bisa juga dengan melakukan sterilisasi seperti yang kita bilang tadi. Kita mencegah si anjing atau kucing itu dari bahaya kelaparan akibat makanannya yang harus berbagi. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tekniknya. Ini khusus untuk sesama dokter hewan atau mahasiswa PPDH ya. Jadi, ada dua cara dalam pengangkatan
testisnya anjing dan kucing, yaitu dengan cara diikat menggunakan benang baru dipotong, atau dengan cara diikat dengan organnya itu sendiri. Kalau saya cenderung memilih yang diikat dengan organnya sendiri. Jadi ini bertujuan untuk mencegah penolakan dari tubuh hewan tersebut terhadap si benang yang dipakai untuk mengikat. Tapi ini tergantung masing-masing dokter, jadi kita tidak bisa memaksakan suatu teknik kepada orang lain. Kemudian ada juga yang pernah bertanya, "Dok, kok aku ngesteril di dokter A, nggak dijahit ya?" gitu. Padahal kalau di dokter B itu dijahit. Kalau saya sendiri biasanya mempertimbangkan dari insisi atau luka yang dibuat untuk mengeluarkan si testis. Kalau misalnya cuma 1 cm, saya jarang melakukan penjahitan karena itu bisa menutup sendiri. Selain itu saya juga melihat ownernya, meyakinkan nggak sih? Kira-kira bakal infeksi nggak? Kira-kira dia bisa ngerawatnya nggak? Kalau misalnya mohon maaf meragukan, saya akan melakukan penjahitan dan penutupan terhadap luka bekas operasinya. Kalau untuk durasi sterilisasi, kalau pada jantan itu cenderung lebih sebentar, paling cuma sekitar 3-10 menit udah selesai. Yang lama itu adalah pembiusannya. Steril harus dilakukan oleh dokter hewan. Selain untuk biusnya, tekniknya juga untuk pemberian antibiotiknya, pemberian obat setelah dilakukan tindak operasi tersebut. Jadi kalau para dokteroid, bener nggak sih istilahnya, yang orang-orang yang sok ngobatin gitu, yang lagi viral kasusnya, maaf ya, mereka kan nggak belajar farmako, nggak belajar ilmu farmasi juga, jadi mereka berani nentuin dosisnya itu dari mana gitu. Walaupun sih kalau misalnya mereka belajar lewat kursus atau apa, tapi tetap itu wewenangnya dokter hewan. Oke, karena durasinya sudah kepanjangan, jadi sekian dulu pembahasan tentang kastrasinya. Semoga info-info yang diberikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah info yang diberikan, karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Say no to haters. Jangan lupa like and subscribe.